Itu Nara. Lu kemana dulu sih? Lama banget kakak nungguin dari tadi juga. Tadi gue isi bensin dulu ngantri. Mana ada motor begitu isi bensinnya ngantri? Lu marah, Kak? Gue marah karena gue khawatir sama lu, Nara. Pacara apa? Dia dideketin cewek aja keringet dingin, Bu. Gitu ya, Gen. Aduh, terserah lu dah. Mau ngapain, kek? Ya udah bareng. Sisi, kenapa? Takut? Berisik, ayo pulang. Gimana, Nar? Mau kesana nggak? Ya udah, gua kesana ntar. Bahagia. Bahagia lu bilang. Jarang pulang ke rumah. Keluyuran tengah malam, tawuran, balap liar. Apa itu yang lu sebut bahagia, Nara? Jawab kakak, Nara. Karena cuma dengan cara itu, gua bisa lupain kakak. Lebih tepatnya, dia jadi orang nomor 2 di salah satu sekolah di sana, yaitu SMK 13 Barat Laut, dengan perkumpulan mereka yang bernama 13 Rules. Kok nenek sama Mei belum pulang juga ya? Ini kan, mau ngapain lagi dia nelpon aku? Ada apa, Mas? Kapan kita bisa ketemu lagi? Udah lama kita nggak ketemu. Aku kangen sama kamu, Russell. Maaf, Mas, aku nggak bisa. Kenapa, Russell? Apa kamu udah punya pacar baru? Atau bahkan calon suami? Udah punya atau enggak itu bukan urusan kamu, dan nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu nggak pantas bilang gitu. Kita ini pernah jadi suami istri. Kita udah pernah tinggal satu rumah. Bahkan udah punya anak. Mau sampai kapan kamu ngusik kehidupan aku? Sampai kita balikan dan hidup serumah lagi. Nggak ada laki-laki yang pantas buat kamu selain aku, Russell. Ini kan, mantan suaminya kakak. Kita ini udah lama cerai, dan kamu udah nggak ada hak ya, Mas, buat ngelarang aku deket sama siapapun. Oh gitu ya. Tapi aku nggak akan biarin siapapun dapetin kamu, Russell. Selama masih ada aku, orang tua kamu nggak bakalan ngizinin kamu pacaran, apalagi nikah sama pria lain. Karena nasib keluarga kamu itu ada di tangan keluarga aku, Russell. Bukan cuman kamu, tapi siapapun laki-laki yang berusaha deket sama kamu, aku pastiin dia akan menyesal. Kamu ngancem aku. Silahkan kamu mau bilang apa aja ke mereka. Aku nggak takut, Mas, asal kamu tahu ya. Mereka udah nggak peduli sama aku. Hahaha, nggak takut ya. Perempuan yang dulunya sering ketakutan dan nangis, sekarang udah mulai berani ngelawan ternyata. Nggak lama lagi aku bakal nemuin kamu ke sana, Russell, dan bawa kamu balik lagi ke sini. Mau kamu apa sebenarnya, Mas? Apa kamu belum puas nyakitin aku sama Rasya sampai kita berdua diusir dari rumah? Karena aku masih sayang sama kamu, Russell. Dan aku janji nggak bakal nyakitin kalian berdua lagi. Terutama Rasya. Dia itu anak aku juga. Aku ayahnya. Apa kamu tega lihat dia tumbuh tanpa seorang ayah? Kamu itu emang nggak tahu diri. Setelah apa yang kamu lakukan sama kita berdua. Bukannya kamu bisa selingkuh dengan banyak perempuan dengan uang kamu itu. Dan kamu sendiri yang udah terlantarkan Rasya. Di masa depan dia akan punya ayah yang jauh lebih baik daripada kamu. Jadi kamu nggak usah ganggu kita lagi. Karena sampai kapanpun aku nggak akan pernah balik sama kamu. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu udah punya anak dengan selingkuhan kamu itu? Apa kamu terlantarkan mereka juga? Kamu ini emang nggak pantas disebut seorang ayah. Mulai sekarang aku harus lebih jaga jarak lagi sama anak itu. Jangan sampai dia terlibat dalam masalah aku ini. Aku nggak mau dia kenapa-napa. Andai aja lu tahu, Nara, di balik perhatiannya kakak sama lu dan kelihatan bahagia, kakak harus melawan rasa takut dan ancaman seperti ini sendiri, yang padahal dia sendiri nggak sekuat itu. Loh, kamu udah pulang? Iya kak, baru aja nyampe. Kamu nguping ya? Enggak kok. Terus ngapain kamu jongkok di situ? Ini, aku lagi nyari kecoa. Yakin kamu nyari kecoa? Kamu aja takut banget sama kecoa? Maksud aku nyari cicak, iya cicak. Buat apa nyari cicak? Buat ngasih makan ikan. Loh, emang kamu punya ikan? Gak punya sih kak, tapi aku mau beli. Beli ikan? Kamu kan mau pulang? Ya udah iya kak, tadi aku nguping. Kamu ini ya, ada-ada aja. Udah duduk sini temenin kakak. Lagian kakak juga, tadi ngomongnya keras, dari jauh juga kedengeran. Iya kan kakak kira nggak ada siapa-siapa.
Taunya ada adik aku yang cantik ini. Ih kakak, Gimana bos? Apa perlu kita pergi ke wilayah timur buat jemput cewek itu? Kalian nggak perlu ikut campur urusan ini. Biar gua sendiri yang jemput dia. Baik bos. Bos kita dapat informasi. Kalau ada satu kelompok mafia baru yang datang ke wilayah barat laut ini, mereka bisa aja jadi ancaman buat kita. Selagi mereka nggak main di wilayah kekuasaan kita, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai mereka berani macam-macam, kita habisin mereka. Sepertinya mereka hanya ingin menguasai daerah kekuasaannya, 6-8 atau SMK 678. Hahaha, lelucon macam apa ini? Kelompok mafia yang sudah lama di wilayah barat aja nggak pernah berhasil merebut kekuasaan 6-8. Betul bos, walaupun mereka ini cuma berandalan sekolah. Tapi mereka itu gabungan dari 3 kelompok berandalan terkuat di sekolahnya masing-masing, yang isinya para monster. padahal kakak lagi ada masalah. Tapi dia tetap bisa bercandaan begitu. Kakak ini emang pinter banget kalau nyembunyiin perasaannya sendiri. Akhir-akhir ini, dia sering nelpon kakak. Kenapa nggak diblok aja kak nomornya? Udahlah Mei, jangan bahas itu. Iya kak, maaf. Kamu yakin mau pulang hari ini, kenapa nggak besok pagi aja? Iya kak, aku pulang besok pagi aja. Nah gitu dong, malam ini kamu tidur sama kakak aja ya? Iya kak, aku mau nanya sesuatu sama kakak sebelum aku pulang. Karena aku penasaran banget sama hal ini. Nanya apa lagi? Tapi aku mau kakak jawab jujur. Aku nggak bakal kasih tahu siapa-siapa kok. Jawaban kakak bakal jadi rahasia kita berdua. Iya, kakak jujur kok. Mau nanya apa, Mei? Kakak suka ya sama Nara? Kakak cinta kan sama dia? Dia lagi. Emang penting banget ya, Mei, buat kamu soal hubungan kakak sama Nara. Jawab aja kak. Iya, emang kenapa kalau kakak suka sama dia? Kamu cemburu? Atau kamu nggak setuju karena umur kakak yang udah tua sementara dia masih muda? Ih kakak, enggak kok. Justru aku setuju kalau kakak sama Nara. Tapi kakak serius kan? Enggak lah, kakak bercanda, Mei. Mana mungkin kakak suka sama murid sendiri? Dah lah. Lagian kakak udah punya pacar. Dia juga udah kerja. Ngapain kakak suka sama cowok lain apalagi anak sekolahan? Bohong. Ya udah kalau kamu nggak percaya. Tapi dipikir-pikir ada benernya juga yang kakak bilang. Dia ini bisa dibilang cewek mahal. Udah cantik, mandiri, pendidikannya tinggi, karir bagus. Biaya hidupnya aja pasti nggak sedikit. Apalagi kakak ini statusnya janda anak 1. Masa iya kakak berharap sama anak sekolah yang uang jajannya aja masih minta ke orang tuanya? Tapi di satu sisi juga, kalau dilihat-lihat, si Nara ini emang good looking. Dan dia juga anak orang kaya. Tapi nggak mungkin kalau alasan kakak suka cuma karena hal itu. Aku tahu banget kakak kayak gimana, setauku dia emang gak pernah mandang fisik maupun harta. Ya udahlah, siapapun cowok yang lagi deket sama kakak, tolong jagain kakak dari mantan suaminya yang kejam dan gak tahu diri itu. Anak itu rela pertaruhin nyawanya buat nolongin aku, padahal waktu itu kita belum saling kenal. Apa yang aku berikan sama dia sekarang itu gak sebanding dengan apa yang udah dia lakukan sama aku. Anak keras kepala itu sekarang jadi muridku. Malam ini Bibi nginep di sini ya? Iya boleh Bi, kebetulan besok aku libur kok. Loh kok libur? Iya aku kan ngambil cuti, 2 hari ke depan aku libur. Bi, aku mau ngomong soal tadi. Ngomong apa Gin? Sebenarnya tadi itu aku bohong. Aku bohong sama Nara. Maksud kamu, sebenarnya aku nggak bakal nikah kok. Sebentar, Bibi nggak ngerti maksud kamu apa. Aku bohong soal mau nikah tadi, mau nikah sama siapa? Pacar aja aku nggak punya. Ya ampun Gina, kenapa kamu bohong begitu? Ya aku mau iseng aja sama Nara, aku cuma bercanda. Bercanda kamu bilang? Kasian lo Nara, dia sampai marah begitu sama kamu. Ya maaf, aku nggak tahu kalau respon dia bakal kayak begitu. Minta maafnya sama Nara, bukan sama Bibi. Ngapain aku minta maaf sama dia? Gina? Iya, nanti aku minta maaf. Kamu itu kadang juga egois kayak gini Gina. Aku nggak yakin kalau dia bakal minta maaf sama Nara. Den, dia? Iya Nar, dia yang gua maksud tadi, temennya Anton yang bareng dia waktu kejadian. Oh, Aku Cindy, temannya Anton. gua Nara. Anton di ruangan mana? Ini ruangannya Nar, itu dokternya keluar. Jadi orang ini yang namanya Nara, yang sering Anton bahas. Misi dok, Iya mas. saya temannya pasien yang namanya Anton. Oh iya dia ada di dalam. Boleh saya masuk?
Maaf mas, untuk sementara nggak bisa, dikarenakan pihak keluarga pasien sendiri yang meminta untuk jangan dulu ada yang masuk, selain dari keluarganya dan pihak rumah sakit. Tapi dok, saya temannya. Maaf mas, itu udah permintaan dari keluarga pasien. Pasiennya sendiri lagi tidur, jadi lebih baik jangan dulu diganggu. Atau masnya nunggu keluarganya kesini aja. Udah Nar, ntar gua aja yang jelasin gimana kondisinya. Tenang aja mas, temennya baik-baik aja kok. Jadi waktu itu aku lagi jalan berdua sama Anton. Pulang sekolah, tiba-tiba ada yang pukul dia dari belakang. Anton langsung tersungkur. Aku kaget dan coba lawan mereka. Tapi aku ikut didorong juga sampai jatuh. Yang aku lihat di saat itu Anton udah nggak sadarkan diri. Setelah itu aku kira mereka bakalan pergi. Ternyata enggak. Mereka tetap mukulin Anton pakai kayu sama besi. Waktu itu aku nggak bisa apa-apa. Soalnya salah satu dari mereka pegang dan nahan aku. Aku udah teriak, tapi waktu itu nggak ada orang sama sekali, mulut aku juga disekap. Maafin aku, ini salah aku juga. Enggak, udah cukup. Lu gak salah kok. Kalau kejadiannya sendiri gimana? Kalau kejadiannya nggak jauh dari sekolah kita. Lu kenal gak sama pelakunya? Enggak, aku nggak kenal. Mereka dari sekolah lain harusnya. Jadi mereka itu bertiga. Gitu ya? Tapi aku tahu ciri-ciri mereka gimana. Dan kalau nggak salah, mereka juga emang sering nongkrong di sekitar tempat situ. Yang satu rambutnya ikal, yang satu lagi kepalanya botak. Itu aja sih yang aku ingat. Tempat nongkrong mereka itu biasanya di dekat sekolah SDN 3, nggak jauh dari sana. Harusnya ini bukan masalah mereka Nar. Nggak tahu kenapa gue malah pikir kalau mereka yang hajar Anton itu orang suruhan. Semenjak Anton pindah ke timur, nggak ada alasan buat dia nyari masalah sama orang ataupun sekolah lain, bukan cuman Anton. Kita juga sama kan? Jadi maksud lu, mereka orang suruhan anak-anak barat? Iya Nar, tapi itu cuma dugaan gue aja, belum tentu benar juga. Setahu aku juga gitu. Sebelumnya Anton emang nggak pernah punya masalah sama siapapun. Soalnya kalau dia ada masalah, biasanya dia cerita sama aku. Jadi, lu mau gimana sekarang Nar? Gua yang penting sekarang udah tahu gimana keadaan Anton. Mau ngebiarin mereka? Kalau itu, ya mau gimana lagi? Ini di wilayah timur, jadi kita gak bisa gegabah. Ya udah kalau gitu, gua pulang duluan ya. Gua gak bisa lama-lama di sini soalnya. Mungkin nanti gua kesini lagi. Makasih ya, udah dijelasin dan udah berusaha jagain Anton. Iya kak, sama-sama. Berarti dia nggak akan bertindak, Den. Kamu salah Sin. Kamu pikir buat apa barusan dia nanya ciri-ciri orang dan lokasinya? Jadi, dia mau nyamperin mereka. Iya, Nara nggak bakal biarin mereka begitu aja. Kalau dia kesana, kamu ikut juga, Dan. Aku takut dia dipukulin juga sama mereka kalau kesana sendirian. Udah nggak apa-apa. Dia bisa ngatasin mereka sendiri. Justru dia nggak bakal mau kalau aku ikut, makanya barusan dia bilang begitu. Emangnya sedekat apa sih Anton sama Nara? Anton sering ngebahas orang ini juga. Aku baru tahu ternyata dia baru kelas 1, sementara Anton aja udah kelas 3. Panjang kalau dijelasin. Yang pasti, Nara itu orang yang paling Anton percaya waktu kita masih sekolah di wilayah barat sana. Aku khawatir sama kakak Nek. Kenapa, Me? Ada apa sama kakak kamu? Mantan suaminya itu sekarang udah mulai berani ngancam kakak, dan dia bilang mau kesini. Dia lagi ya? Kalau masalah itu, nenek juga nggak tahu gimana jalan keluarnya. Semua ini gara-gara keluarga kalian sendiri yang egois, cuma karena bisnis. Kakak kamu yang jadi korbannya, dan terpaksa nikah sama orang itu. Terus gimana, Nek? Aku takut kalau kakak dibawa lagi ke sana. Jalan satu-satunya ya gimana kakak kamu. Kan nenek sering bilang, kalau lebih baik Russell cepat-cepat nyari pasangan hidup lagi. Dengan begitu bakal lebih susah buat mantan suaminya deketin dia.